pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Operasional puluhan dapur MBG di Lombok Tengah terancam dihentikan karena belum memiliki sertifikat higienis. Penonton tembus 140.000 orang, Pemda pastikan gelaran MotoGP Mandalika berdampak signifikan pada peningkatan ekonomi di daerah. Kerap masuk rumah dan memangsa hewan peliharaan warga, petugas Damkar Lombok Barat evakuasi seekor biawak dari permukiman. Bersama saya Rahayu Jafar, inilah berita selengkapnya. Dinas Kesehatan mengonfirmasi puluhan dapur makan bergizi gratis atau satuan layanan pemenuhan gizi di Kabupaten Lombok Tengah belum mengantongi sertifikat layak hygiene dan sanitasi atau SLHS. Dari data petugas, jumlah dapur makan bergizi gratis yang tersebar di wilayah Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 38 unit. Dari jumlah itu, hanya 2 dapur MBG yang telah mengajukan penerbitan sertifikat SLHS ke Dinas Kesehatan. Penerbitan syarat layak hygiene dan sanitasi bagi dapur makan bergizi menjadi syarat utama agar operasional dapur dapat dilanjutkan sesuai dengan instruksi pemerintah. Ini juga sebagai upaya menjaga kualitas makanan dan mencegah kasus keracunan yang marak terjadi di sejumlah daerah. Berdua ya, tapi itu surat saja, belum menampilkan syarat-syarat. Berarti belum ada yang tersertifikat belum selama kan Berapa yang harus menampilkan hasil pemeriksaan? termasuk layak air itu siapa yang menentukan? Jadinya kami sekarang di Labkesda siapapun yang kemudian nanti pelatihan penjamah makanan dan sertifikat. Dinas Kesehatan meminta kepada seluruh pemilik satuan layanan pemenuhan gizi untuk segera mengurus sertifikat layak hygiene dan sanitasi untuk memastikan standar kualitas makanan, meningkatkan kualitas layanan dapur ke siswa dan masyarakat. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulki melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan ton beras hasil serapan Bulog dari petani lokal siap disalurkan dalam sejumlah program bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat. Penyaluran bantuan yang pertama akan dilakukan pada pertengahan bulan Oktober berupa pembagian 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng untuk masyarakat yang tidak mampu atau masuk dalam data penerima Kementerian Sosial. Untuk memastikan kualitas beras yang disalurkan layak konsumsi, Bulog memantau secara berkala termasuk melakukan pembersihan serta fumigasi atau penyemprotan untuk mencegah beras dimakan serangga atau kutu. Menurut data terakhir, stok di gudang Bulog Lembar mencapai 4.000 ton. Di luar itu, Bulog juga menyimpan beras di gudang mitra sebesar 6.000 ton, dengan total beras di Lombok Barat mencapai 10.000 ton. Bulog Lombok Barat mencatat saat ini memiliki 10.000 ton beras dengan rincian 4.000 ton beras disimpan di gudang Bulog dan 6.000 ton lainnya yang disimpan di gudang mitra pemerintah. Untuk perawatan gudangnya ya semua harus lingkungan harus bersih. Setiap hari itu Bang, setiap hari pastikan bersih. 4.000 untuk gudang induk, gudang sewa filial Lembarnya 737 ton. Terus untuk BGR itu tapi pengelolanya mereka langsung dari BGR-nya kerjasama dengan BGR.
Dari data sementara, bantuan pangan pemerintah di Kabupaten Lombok Barat akan menyasar ke 70.126 kepala keluarga tidak mampu di 11 kecamatan yang akan disalurkan mulai pertengahan Oktober nanti. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Seekor biawak berukuran cukup besar dievakuasi petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lombok Barat dari lingkungan rumah warga di Desa Perempuan, Kecamatan Labuapi pada Senin pagi. Evakuasi atas permintaan pemilik rumah yang resah dengan kehadiran biawak yang kerap keluar masuk rumahnya dan diduga memangsa anak kucing peliharaannya. Setelah dicari berkeliling permukiman, biawak akhirnya ditemukan petugas bersembunyi di bawah gorong-gorong atau selokan rumah warga. Biawak kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor damkar untuk dititipkan sementara sebelum dilepas liarkan. Diduga biawak tersebut masuk ke permukiman untuk mencari makanan. Hewan itulah yang diduga telah memangsa unggas warga selama ini. Jadi minggu-minggu ini kita sering sekali menerima laporan dari masyarakat terkait dengan penyelamatan binatang melata ini, ya termasuk ular, biawak. Kita prediksikan ini karena pengaruh dari perubahan cuaca. Jadi harapan kami dari Damkar Lombok Barat kepada masyarakat kita yang ada di Lombok Barat untuk lebih waspada dan hati-hati. Warga mengaku tim damkar telah menangkap 3 ekor biawak di lingkungan tempat tinggalnya. Kalau dari total ini 3 jadinya. Pertama udah ditangkap, yang kemarin juga ditangkap. Yang pertama ditangkap sama warga. Kemudian kemarin juga ditangkap sama teman-teman damkar. Nah ini masih kita seperti ini. Karena kan memang kalau memang susah ya nggak bisa, karena kan gorong-gorong kecil juga. Biawak tersebut rencananya akan dilepas liarkan di habitatnya di kawasan konservasi kawasan hutan Rinjani agar tidak kembali ke permukiman dan mengganggu warga. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Perhelatan MotoGP 2025 di sirkuit Mandalika sukses digelar dan mampu menghadirkan ratusan ribu wisatawan lokal dan mancanegara selama 3 hari penyelenggaraannya. Dari data terkini, penyelenggara mencatat total penonton MotoGP tahun ini mencapai 140.324 orang berdasarkan hasil penjualan tiket secara online maupun konvensional. Jumlah tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 121.252 orang. Ini menjadi bukti antusiasme masyarakat terhadap kejuaraan MotoGP yang semakin meningkat. Ajang balapan MotoGP Mandalika diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat NTB seperti peningkatan ekonomi UMKM hingga meningkatkan kunjungan wisatawan. Jumlah peserta hitungan kami kemudian di cross check oleh Dorna, kemudian Dorna menghitung ulang dan memberikan rilis kepada kami. Nanti rilisnya bisa kita sebarkan. Totalnya 142.000 penonton yang masuk dari Jumat, Sabtu dan Minggu. Jadi alhamdulillah ini peningkatan dari tahun lalu 121.000 naik ke 142.000 dan ya ini berkat kerja keras teman-teman media yang memberitakan, kerja keras stakeholder di Lombok NTB sini. Ajang balap MotoGP Mandalika menjadi pembuktian bagi Indonesia telah mampu menggelar balapan motorsport kelas dunia serta memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata global sebagai negara yang aman untuk dikunjungi. Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram.